Kita membaca doa ala jinnatin wa salatin wa barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wajadaka ila fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Udah? Dah. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Afdol yang sudah membuka dengan doa dan sari tilawahnya. Teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan lanjut ke sesi materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk, gimana kabar teman-teman di sini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Di Bogor sekarang cuacanya lagi hujan terus. Tiap hari kalau Bogor mendung. Alhamdulillah sehat ya keluarga ya. Alhamdulillah sehat. Akila, Fatus, gimana kabarnya Akila? Halo. Sehat, Pak. Cepetan, Jan. Lagi di mana Akila sekarang? Cepetan. Di rumah. Di rumah sehat ya keluarga? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif Aulia, gimana kabarnya Alif Aulia? Alhamdulillah sehat, Pak. Kelihatan wajahnya ya. Om Ken, Om Ken. Oke, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya pencahayaannya masih kurang. Masih nyampur background-nya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah ya di sini yang lainnya masih OTW nih, 7 orang lagi. Baru tadi selesai apel ya. Insya Allah kalau udah di asrama akan nyusul bergabung ya. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Teman-teman yang dicintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali bisa bertemu lagi bersilaturahmi dan berjumpa di media online ya, Zoom, walaupun di sini kita tetap buka lewat media digital, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus ingin tetap belajar ya. Nah teman-teman, mungkin Bapak akan share screen. Bentar, Bapak share screen dulu ya. Nah, hari ini kita akan kembali lagi mempelajari tentang ilmu ya, ilmu tinjauan seni. Di sini di kelas 10 teman-teman akan belajar ya tentang seni. Nah, karena di jurusan kita ini, di jurusan PSPT ini, teman-teman harus memahami seni itu seperti apa ya.
Maka dipastikan teman-teman yang ada di jurusan PSPT ini memiliki bakat seni di luar jurusan PSPT ya. Jadi berbeda ya. Jadi lebih spesifik kalau di jurusan PSPT ini. Nah, di semester ini, di semester ganjil ya, di semester 1 kita semuanya akan belajar tentang basic. Nah, basic ke broadcastingan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kemarin di minggu kemarin 2 minggu ke belakang kalau nggak salah ya, kita belajar tentang apa itu seni ya. Nah, mungkin akan sedikit direview tentang seni nih. Kan kemarin udah ngumpulin tugasnya nih. Nah, menurut Akila, seni itu menurut bahasa Akila ya. Seni itu apa sih? Coba dengan kata-kata Akila sendiri. Halo, Akila. Sebuah karya yang dibikin. Oke. Sebuah karya yang dibikin oleh seseorang mungkin ya. Karyanya bisa karya apa aja? Halo? Coba. Karyanya karya apa dulu nih? Lukisan. Oke, berarti lukisannya itu masuk ke dalam cabang seni rupa berarti ya. Nah, teman-teman, jadi di dunia ini manusia diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ya. Yang awalnya itu di surga ya. Kalau menurut Al-Qur'an, surga itu sebuah tempat di mana orang-orang yang bertobat ya. Jadi orang-orang yang mau bertobat itu insya Allah masuk surga ya. Dan di dalam surga ini kalau kata hadis ya sesuatu yang indah sekali. Entah itu bangunan, kondisi alam, tempat tinggal, bahkan dikatakan seseorang yang rajin sholat, rajin ibadah itu akan dibangun sebuah istana ya. Nah, istana itu terbuat dari emas katanya ya, kata redaksi hadis. Terus lantainya itu terbuat dari mutiara ya. Belum lagi furnitur, interior, eksterior, pokoknya nggak akan terpikir kalau sekarang ya, nggak akan terpikir itu arsiteknya seperti apa. Yang pasti di surga itu penuh dengan karya seni ya. Kan kalau seni itu kalau kata siapa Aristoteles atau siapa ya, itu sesuatu yang indah. Jadi teman-teman ketika melihat sesuatu yang indah, entah itu wanita, entah itu bangunan, entah itu lukisan, itu pasti normal. Kalau wah itu indah, berarti teman-teman masih normal ya, karena sifat seni ini jadi sifat seni ini secara apa normalnya atau secara apa ya bahasanya itu fitrahnya manusia ini memiliki sifat seni. Nah, kalau tidak memiliki sifat seni berarti udah nggak normal ya. Jadi sesuatu yang indah itu seni ya. Makanya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang berada di jalan Allah itu dinyanyikan dengan surga ya. Surga itu kan indah ya, penuh dengan karya seni ciptaan Allah ya. Nah seperti itu mungkin kalau bahasa Bapak ya. Paham mungkin ya kata-kata Bapak. Jadi intinya seni itu keindahan ya secara bahasa umumnya. Nah seperti itu. Nah di materi hari ini teman-teman, ini seperti yang sudah Bapak sampaikan ketika awal-awal di pertemuan pertama, ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 1 ya. Ini ada kurang lebih 6 tema ya. Konsep dasar seni, cabang seni, konsep estetika, karya seni Nusantara, sejarah seni Nusantara, dan konsep karya Seni. Konsep karya timur ya. Pelajari di Timur Tengah itu seninya seperti apa. Bapak udah sebutkan dulu kan ada apa namanya itu, ada piramid, itu salah satu bentuk karya seni dari Timur Tengah ya. Nah, terus Kabah ya, Kabah juga itu salah satu bentuk seni ya sebetulnya. Kaligrafi. Dari karya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, bentuk Kabah seperti itu. Belum masjid haramnya itu kan indah sekali ya. Itu dirancang oleh para insinyur terbaik di dunia ya, salah satunya Presiden
pertama kita Insinyur Soekarno yang memberikan desain arsitek kepada Raja Faisal kalau nggak salah dulu tahun 50-an ya, ketika ibadah haji Presiden Soekarno ini memberikan masukan desainnya seperti ini nih yang bagus. Akhirnya Raja Faisal pun meng-ACC-nya ya. Nah, itu sebuah kebanggaan, ternyata karya Masjidil Haram ini salah satu karyanya tuh dari Insinyur Soekarno, presiden tercinta Republik Indonesia ya, presiden kita semua ya, presiden pertama. Nah, kalau Bapak baca dari literatur sejarah seperti itu ya. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita ke cabang-cabang seni, nah kita akan kembali review ya. Fungsi seni itu apa ya, fungsi seni. Karena kita selama 3 tahun ini akan terus belajar seni ya. Nah, jadi kita harus tahu nih fungsi seni apa. Nah, di sini teman-teman, nah, ada 2, ada dibagi 2 ya fungsi seni. Nah, ini menurut literatur yang Bapak baca ya dan yang Bapak pelajari. Ada fungsi individual dan ada fungsi secara sosial, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi fungsi ini terbagi menjadi 2 bagian ya menurut literatur. Ada fungsi seni sebagai individual, fungsi seni sebagai sosial. Nah, di sini fungsi seni secara individual dan fungsi seni secara sosial. Nah, fungsi seni sebagai individu, nah maksudnya apa? Jadi seni ini ternyata bisa digunakan ya sebagai alat untuk kebutuhan fisik. Maksudnya apa? Nah, ini contoh ya fungsi seni sebagai individu. Nah, di sini ada sebuah penjelasan ya. Jadi para seniman mempunyai peranan ya penting di dalam menciptakan benda-benda berseni untuk pemuasan fisik dan kenyamanan bagi orang lain. Maksudnya apa? Teman-teman kalau lihat di jalanan ya, contoh di kampung Bapak, kalau masuk desa Bapak itu ada gapura ya. Jadi gapura ini ternyata sudah ada di zaman kerajaannya, bahkan sebelum agama Islam tersebar di Nusantara, teman. Nah, itu adalah salah satu bentuk karya seni sebagai penanda ya. Jadi perhatikan saja kalau teman-teman ke kampung-kampung ya. Nah, kalau tiap masuk desa itu yang masih benar-benar desa ya, itu selalu ada gapura. Misalkan Kampung Jaya Mekar, Kampung Dayakolot, Kampung Citra misalkan ya. Kampung apa lagi? Kampung Baduy misalkan. Nah, itu sebagai pemenuhan kebutuhan secara fisik ya. Dan sebagai penanda identitas, teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat ini contoh aja. Jadi kayak ini. Nah, ini kayak kelihatan nggak ya? Enggak, Pak. Nah, bentar ya, Bapak coba. Ya, bentar. Bentar. Nah, contoh ini. Nah, ini apa nih? Ini SIM. SIM. Surat izin mengemudi. Ada lagi surat izin monok ya, atau surat nikah. Ini salah satu bentuk karya seni loh, 2 dimensi ya. Lihat di sini ada foto, lalu ada apa? Ada headernya ya di sini. Nah, ini keterangan surat izin mengemudi. Terus di sini ada tipenya. Tipe SIM A. Nah, SIM A ini untuk kendaraan roda 4 atau mobil ya. Terus di sini ada deskripsi ya, ada nama, alamat, dan lain-lain, ada tanda tangan dan ada masa berlaku, teman-teman. Laku. Nah, ini salah satu bentuk karya seni loh. Diciptakan oleh para seniman digital ya. Sebelum dicetak seperti ini didesain dulu, ada yang namanya mock up ya. Nah, nanti kita akan belajar di desain grafis. Nah, bagaimana cara membuat kartu nama atau identitas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk juga ya untuk pemuasan orang lain ya. Jadi khususnya warga NKRI kalau tidak punya SIM ini pasti akan mendapat hukuman, baik itu denda ataupun pidana ya. Teman-teman misalkan nabrak orang ya, amit-amit, itu pasti ditanya punya SIM nggak? Pasti ditanya sama polisi, punya SIM nggak? Kalau nggak ya udah bisa dibawa ke kantor polisi atau didenda di tempat atau diberikan teguran ya atau sanksi yang lainnya. Terus ada lagi, apalagi ini yang paling wajib nih sebelum bikin SIM, teman-teman harus
punya apa yang namanya kartu tanda pengenal atau KTP ya. Nah, ini induk dari semuanya ya, teman-teman. Jika tidak punya KTP, nggak akan bisa punya SIM. Teman-teman nggak bisa bikin rekening di bank ya. Nah, ini nih. Jadi syarat membuat ATM ya, buat jajan nanti di asrama ini teman-teman kan dikirimin uang tuh sama orang tua. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, tapi sebelum buat kartu ATM harus punya dulu KTP ya, atau minimal kartu pelajar ya, nanti di sekolah insya Allah akan dibuatkan ya untuk pembuatan rekening atau apapun itu ya. Nah, ini semuanya hasil dari karya seni ya. Ini seorang desain grafis nih yang membuatnya ya sebelum dicetak nih. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk kebutuhan ya. Nah, teman-teman di sini, nah, aku lihatin. Nah, seni lukis. Nah, ini juga seni lukis ya. Kalau nggak ada pelukis, nah ini ya bingung juga nih. Nggak ada pelukis ya. Teman-teman kalau lihat, kalau di Bandung itu banyak kaligrafi ya. Banyak sekali kaligrafi, terus mural ya. Karena katanya di Bandung ini gudangnya seniman ya. Baik itu seni musik, atau seni teater, atau seni apa? Seni film ya. Nah, ini banyak yang bermunculan di Kota Bandung ya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, jadi salah satu kebutuhan juga nih si seni ini sebagai apa? Kebutuhan secara individual, teman-teman. Jadi ini udah bagian dari kehidupan ya, bagian dari kebutuhan ya, bagian dari kebutuhan seni ini secara individual ya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman lihat di mungkin ada yang udah umroh atau haji ya di sini sama orang tuanya. Itu di setiap jalanan itu ada petunjuk-petunjuk ya berupa infografik untuk menunjukkan posisi rute ya, ini kemana dulu nih. Kalau Bapak ngobrol dengan jamaah umroh atau jamaah haji itu setiap jalan, setiap sudut itu ada penunjuk ya, ada penunjuk baik itu tulisan atau gambar. Untuk apa? Untuk membuat para jamaah tidak bingung ya. Kebayang ya, orang Indonesia ini merupakan jamaah haji atau umroh terbesar di dunia ya. Makanya dengan Arab itu udah kayak kakak beradik ya. Kalau orang Indonesia ini bahkan di sana itu ada yang dagang apa? Makanan-makanan Indonesia ya, kalau Bapak ngobrol dengan jamaah haji yang udah pulang. Nah, udah nggak asing lagi lah pokoknya orang Indonesia dengan Arab Saudi ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau lihat aja di YouTube itu banyak sekali infografik ya, atau lukisan penunjuk jalan atau informasi program-program ya yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu salah satu contoh fungsi seni sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Nah, termasuk ini baju ya. Teman-teman kalau nanti udah dibagi baju itu nanti ada label, ada identitas, lokasi ya, menunjukkan bahwa teman-teman ini siswa atau santri SMK Darut Tauhid. Itu hasil dari desain grafis ya, yang bikin di sini ada lokasi ya. Nah, seperti itu. Nah, next. Nah, di sini fungsi seni sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Maksudnya apa? Nah, di sini teman-teman ada sebuah pengertian ya. Katanya ini seni ini sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Di sini dijelaskan emosi adalah perasaan di dalam diri manusia. Jadi manusia yang normal ini memiliki perasaan ya. Oke? Sepakat ya? Memiliki perasaan pada fitrahnya manusia ini. Baik itu perasaan sedih, gembira, riang, dan lain-lain ya. Nah, baik itu perasaan senang, marah, sedih, haru, cinta, benci, dan lain-lain. Nah, di sini, teman-teman, untuk pemenuhan kebutuhan emosional tersebut, manusia katanya nih, membutuhkan dorongan di luar dirinya. Misalkan, seseorang yang memiliki jiwa seni dan estetik akan mengungkapkan emosinya melalui musik atau lukisan. Nah, di sini pasti teman-teman punya pengalaman ya. Pasti punya pengalaman waktu SMP atau waktu SD ketika ada sebuah perasaan ini
ungkapkan melalui tulisan ya. Nah, waktu SD mungkin Bapak juga ingat disuruh menulis puisi untuk kedua orang tua pas waktu kelulusan ya, waktu kelas 6 SD, waktu acara perpisahan tuh. Nah, di sini punya pengalaman Bapak dulu membuat puisi ya. Teman-teman pasti mengalami bikin puisi ya, guru-gurunya dulu. Nah, terus ada lagi yang diekspresikan dengan bentuk musik ya. Teman-teman kalau mendengarkan musik, entah itu musik nasyid atau musik religi atau musik positif atau entah itu musik rock, itu si penulisnya itu, si penulis lirik pasti memiliki pengalaman. Kenapa dia menulis liriknya seperti itu? Itu pasti ada ungkapan dia tersendiri ya. Nah, paham nggak maksud Bapak? Paham. Jadi bentuk ekspresi manusia ini bisa dituangkan ke dalam tulisan, puisi, musik, atau lukisan. Nah, kalau teman-teman lihat karya-karya Leonardo da Vinci, itu luar biasa ya. Karya-karya seninya ini memiliki cerita tersendiri ya. Ketika menulis menggambar lukisan Mona Lisa itu ada maksud dan tujuannya. Di zaman itu ya. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi pasti manusia ini mengekspresikan emosinya dalam karya apapun ya. Entah itu ngedumel di hati, entah itu ditulis dalam bentuk puisi atau lirik lagu, bahkan dengan musik ya, bahkan dengan lukisan, apapun itu. Kalau zaman sekarang apa? Vlog. Lihat teman-teman, kalau lihat di Instagram atau di YouTube, itu artis-artis yang stres maupun yang bahagia ataupun yang apapun itu pasti bikin video ya, menceritakan tentang dia sendiri. Itu sangat rame ya di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang ini umat manusia ini pasti memegang handphone ya. Lihat aja, bikin cerita, aduh aku lagi masak nih, aku lagi jalan-jalan, itu kan udah medianya udah media digital ya, udah mainannya digital, bikin vlog, bikin daily, bahkan bikin ceramah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk ekspresi, kalau teman-teman lihat, bentuk ekspresi dari manusia dalam bentuk seni lukis 2 dimensi ya, ini 2 dimensi ya. Nah, seperti ini dalam bentuk arsitektural. Ini di Australia kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Bangunan keong. Nah, ini dalam bentuk tulisan ekspresi, dalam bentuk seni lukis 3 dimensi kalau ini ya. Nah, terus di sini ada lagi lukisan sketch ya, 2 dimensi. Nah, di sini juga ada kaligrafi. Nah, Bapak nggak bisa baca ini artinya apa ya. Terus di sini juga ada juga kaligrafi ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sifat-sifatnya. Nah, ini salah satu bentuk karya yang mengekspresikan manusia ya dalam bentuk karya seni lukis. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah baru bergabung ya tadi. Apel. Jadi teman-teman boleh silakan untuk mengisi dulu di LMS-nya ya. Oke, Bapak cek dulu sebelum kita lanjut ya. Insya Allah ini direkam, nanti teman-teman saksikan lagi di videonya ya, ini direkam. Jadi nanti teman-teman akan Bapak kasih tugas. Nanti di akhir ya Bapak jelaskan, oke? Bapak cek absensi teman-teman baru 3 ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang bingung nggak ini masalah presensi? Halo? Enggak, Pak. Oke. Bapak izin dulu mau ke WC dulu ya. Boleh teman-teman lagi mau apa-apa. Nanti Bapak kembali lagi 10 menit ya. Sambil menunggu presensi teman-temannya di LMS. Silakan. Bapak izin dulu ke belakang ya.
Oke, baik teman-teman, di materi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cabang-cabang seni ya, mata pelajaran tinjauan seni ya, mata pelajaran tinjauan seni ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa seni ini merupakan sebuah anugerah ya yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di setiap jiwa manusia ya, baik itu orang Islam maupun non-Islam ya. Jadi orang yang memiliki perasaan atau apa ya, jiwa seni ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa ya. Ciri orang normal ini adalah mencintai seni dan punya perasaan tentang keindahan ya, tentang keindahan. Orang yang normal pasti punya rasa seperti itu ya. Ketika melihat gunung, pemandangan atau apapun itu ciptaan Allah, pasti di dalam hatinya ada perasaan wah itu indah sekali ya, pasti ada perasaan seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah di semester ganjil ini, di semester 1 ya, di kelas 10 teman-teman, Bapak udah sampaikan di pertemuan awal ya, 2 minggu kemarin, bahwa ada beberapa materi atau KIKD yang akan kita pelajari bersama-sama ya, dimulai dari konsep dasar seni, cabang-cabang seni, sampai dengan nanti di akhir konsep karya seni dari Timur Tengah ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang cabang seni ya. Nah, sebelum ke sana, di sini kita akan memahami bahwa seni ini memiliki fungsi dan peranan penting ya bagi kehidupan manusia, teman-teman. Nah, di sini seni itu terbagi menjadi 2. Nah, ada seni secara fungsi untuk individual dan ada juga fungsi secara sosial ya, atau secara umum ya untuk manusia. Nah, di sini teman-teman ada fungsi seni ini sebagai individu ya. Nah, dalam implementasinya seperti apa ya? Di sini untuk sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa di sini peran seniman memiliki peranan yang sangat penting sekali untuk menciptakan benda-benda berseni untuk pemuasan fisik dan kenyamanan. Nah, di sini dalam ilustrasi dalam slide ini ada sebuah pelukis ya. Nah, kalau di zaman sekarang di era digital, nah melukis itu tidak hanya di kanvas ya dengan menggunakan cat air atau cat ya, tapi kita bisa mengekspresikan karya seni misalnya seperti lukisan ini dalam bentuk karya digital ya. Kita bisa membuat gambar di Photoshop, di Corel Draw, atau di Microsoft PowerPoint ya, atau di MS Paint dan lain sebagainya. Nah, di sini salah satu contohnya apa? Bentuk karya seni yang benar-benar dipakai ini di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Bapak akan perlihatkan teman-teman. Tadi sudah Bapak perlihatkan nih sebetulnya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada apa nih? Ada apa ini? Halo? KTP. Nah, ini KTP. KTP ini salah satu bentuk kebutuhan ya. Orang Indonesia kalau nggak punya KTP ini susah ya, dipersulit hidupnya jika tidak memiliki KTP. Oke, sekali lagi, rakyat Indonesia jika tidak memiliki KTP maka dipastikan hidupnya akan sulit ya. Sulit membuat rekening, sulit daftar kuliah, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apapun itu ya. Teman-teman kalau dapat beasiswa, misalkan nanti kuliah, ditanya KTP-nya ya. Nah, mau misalkan ngekos di daerah mana pas mau kuliah itu ditanya KTP-nya dulu. Nah, ini KTP ini salah satu bentuk karya sebetulnya ya. Ini tidak seperti ini ya. Awalnya itu KTP ini didesain sedemikian rupa oleh orang desainer ya. Nah, di sini ada foto ya. Ada foto, lalu ada header, di sini ada keterangan bahwa ini kartu tanda penduduk. Terus di sini ada keterangan identitas ya. Terus di sini ada tanda tangan ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama ya, bentuk karya seni nih. Ini didesain nih pakai Corel ya. Ini si mobil. Ini ada identitas bahwa penggunaan si mobil untuk roda 4 ya, atau A ya. Terus di sini ada foto sama. Nah, sebelum memiliki SIM harus punya dulu KTP ya.
Nah, terus teman-teman mau buka rekening, nah ini harus ada KTP dulu ya, baru setelah KTP ada bisa bikin rekening ya, BCA atau bank apapun. Nah ini salah satu bentuk karya 2 dimensi ya. Ini di desain ya menggunakan software. Nah, kalau dulu zaman kerajaan itu pakai ada sebuah lencana ya, atau misalkan teman-teman nonton film cowboy ya, film Amerika. Nah, ada adegan pertarungan antara penjahat dan polisi. Pasti si polisinya itu menunjukkan sebuah lencana sheriff ya. Nah, kalau pernah nonton film cowboy atau film Amerika ini pasti ada ya, ada polisinya. Oke, lanjut ya. Nah, itu seni sebagai kebutuhan ya. Jadi amat dibutuhkan sekali ya orang-orang seniman ini ya dalam kehidupan manusia. Teman-teman kalau lihat di pergi ke Saudi misalkan ya, pergi ibadah haji atau umroh, amin ya. Nah, di sana banyak sekali reklame atau penunjuk jalan atau infografis sebagai penunjuk para jamaah haji ya. Jadi nggak dibingungkan karena kebayang kalau di tahun haji itu puluhan juta umat Islam berkumpul ya dari seluruh dunia ya menuju satu titik yaitu Mekah. Kebayang kalau tidak ada para seniman atau para desain grafis yang membuat sebuah karya info ya, untuk menunjukkan informasi ya. Nah, kebayang ya? Kebayang nggak teman-teman? Teman-teman kalau misalkan ke jalanan itu ada trotoar, terus ada zebra cross, terus ada apa tuh? Kalau sekarang ada billboard ya, papan informasi ya, seputar lalu lintas, terus ada lampu-lampu lalu lintas, apapun itu ya. Kalau teman-teman masuk ke stasiun kereta api itu ada juga ya bentuk-bentuk infografis. Nah itu salah satu bentuk seni berbenda ya. Oke, buang sampah pada tempatnya misalkan. Itu ada, pasti ada gambar-gambarnya ya kalau teman-teman main ke perkotaan. Nah, paham nggak maksud Bapak? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Soalnya nanti ada tugas nih setelah ini. Jadi kalau nggak merhatikan nanti bingung sendiri ya. Oke, next. Nah, di sini ada seni sebagai kebutuhan emosional ya. Nah, di sini apa maksudnya? Nah, manusia ini pada dasarnya teman-teman diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu orang Islam maupun non-Islam. Pokoknya semua manusia ya pasti memiliki rasa emosional. Oke? Di situ di dalam emosional ini ada yang senang ya, ketika teman-teman dikasih duit sama orang tua pasti ada perasaan senang, dikasih laptop baru, dikasih kamera misalkan mirrorless Sony A7 III misalkan, itu pasti kalau normal nih memiliki perasaan emosional yang senang sekali ya. Pasti ya, itu udah menjadi sifat dan sudah menjadi fitrah manusia pada umumnya ya. Ada perasaan sedih ya ketika misalkan ada saudara misalkan ya sudah berpulang ke rahmatullah, pasti ada perasaan sedih ya, haru ya, ada perasaan cinta ya kepada orang tua, ada perasaan juga benci ya, jangan salah. Manusia ini ada dua sifat utama, baik dan buruk, senang dan susah ya. Nah, ini udah jadi sifat manusia teman-teman. Kalau malaikat dan iblis ini sifatnya cuma satu, baik dan buruk. Tapi kalau manusia bisa dua-duanya ya. Oke, tergantung keimanan ya. Paham nggak? Kalau malaikat kan baik terus. Paham nggak? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham. Seperti itu. Jadi lurus aja ya. Makanya kenapa manusia diturunkan ke bumi? Coba ada yang bisa menjawab nggak? Coba Abdul, kenapa manusia diturunkan ke bumi? Beribadah kepada Allah. Ya, itu beribadah. Ada lagi nggak? Kan awalnya dari surga, manusia itu. Mau dari kitab agama apapun, manusia itu kan awalnya Nabi Adam ya, sama Hawa. Tiba-tiba lagi enak-enaknya di surga, tiba-tiba harus ke bumi ya. Apa coba misinya? Ada yang bisa jawab nggak? Anak pesantren? Dari surga tiba-tiba
ke bumi, udah enak-enaknya di surga ya, nggak ada ujian, nggak ada rintangan, tiba-tiba harus ke bumi. Ini ada hubungannya ya dengan jurusan PSPT. Ada yang bisa jawab nggak? Karena ini apa namanya? Makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya itu. Emang dia. Oke. Jadi misi utama manusia ke bumi itu, dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah, hanya manusia yang menyanggupinya, kan ada tuh di surat apa ya? Nah, bisa tanya ke Ustadz. Jadi dikumpulkan semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, siapa yang mau mengemban misi terbaik, misi suci. Gunung, ditanya ke gunung nggak sanggup, ditanya ke malaikat nggak sanggup, malaikat yang soleh juga nggak sanggup, hanya manusia yang sanggup. Yaitu apa? Manusia apa misinya itu dari Allah, yaitu berdakwah ya, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua makhluk yang dikumpulkan hanya manusia yang menyanggupinya. Gunung lautan kan itu makhluk ya, gunung lautan langit itu makhluk ya. Makhluk itu kan kalau diartikan kan bahasa Arab ya, makhluk itu ciptaan. Kalau kholik itu adalah yang menciptakan. Nah, kalau kata Ustadz seperti itu ya. Jadi, nah kita sebagai umat Muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan ya, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, orang-orang broadcasting ini memiliki misi juga ya dalam bentuk digital. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, usahakan ada sisi dakwahnya ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar hiburan ya atau apa ya. Jadi ada ya sisipkanlah konten-konten dakwahnya ya. Untuk apa? Kita harus jadi bagian dari itu ya. Jadi ketika nanti ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kenapa masuk jurusan PSPT ya? Untuk berdakwah ya, membuat konten-konten positif begitu maksudnya ya. Nah, seperti itu. Jadi berbedanya dengan sekolah yang di luar umum, kita punya misi dakwah teman-teman, karena supaya kita masuk dalam kategori umat Rasulullah, kan nanti ketika di padang mahsyar itu mencari syafaat semuanya ya. Nah, Nabi Muhammad akan mengakui kita kalau kita melaksanakan sunnahnya, yaitu salah satunya adalah berdakwah. Itu teman-teman ya, dakwah itu bisa ngajak sholat misalkan ya. Pokoknya hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali lagi, manusia memiliki perasaan ya. Nah, memiliki perasaan alamiah ya. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya macam-macam teman-teman. Di sini ada apa? Dalam bentuk tulisan. Tulisan itu dibagi-bagi, ada puisi misalkan ya, ada pantun, ada apa pokoknya ya, banyak pokoknya ya. Nah, pasti dari ke-11 orang di sini yang hadir di sini atau yang mengikuti program PSPT ya kelas 10 ini pasti memiliki jiwa seni yang berbeda dengan jurusan TKJ dan akuntansi ya, pasti ada perbedaannya ya, lebih spesifik pasti. Ada yang suka motret, ada yang suka ngedit. Nah, itulah perbedaannya. Nah, di sini contoh teman-teman bentuk karya ekspresi ya dalam mengungkapkan emosional. Nah, di sini ada lukisan, teman-teman, ada lukisan di sebuah desa yang asri. Di sana ada hamparan sawah, gunung, pepohonan, sungai, irigasi, batu, dan ada para petaninya, teman-teman. Di sini kalau Bapak tafsirkan, sebuah kehidupan di alam pedesaan ya, yang lestari, tidak ada polusi ya. Nah, si pelukis ini mengekspresikan dalam bentuk karya tulisan. Karya lukisan ya. Terus ada lagi, nah ini bentuk dalam karya arsitektural ya. Nah, ini seniman juga, masuk seniman ya. Cuman ini dalam genre arsitektural ya. Terus di sini ada juga dalam seni lukis 3 dimensi ya. Nah, di sini ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Nah, nggak tahu ini menangisnya kenapa. Mungkin menangis pingin jajan atau apa ya. Atau pingin apa gitu ya. Terus di sini ada kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat, teman-teman. Kalau lihat di sini ada yang lagi
hamil ibu-ibu sambil berdagangnya kasihan juga. Terus ada yang membawa sebuah dagangan sama anak kecil ya. Nah, kalau Bapak tafsirkan ini zaman dahulu ya, kegiatan masyarakat sehari-hari di pasar mungkin ya. Nah, ini sedang berniaga ya. Nah, ini dilihat dari bajunya seperti ini ya, belum ada baju yang modern kayak sekarang ya. Terus di sini juga ada seni kaligrafi ya, bentuk ekspresi ya. Ini juga, nah ini salah satu bentuk karya ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada sebuah ekspresi dalam bentuk seni musik ya. Di sini ada instrumen gitar dan ada vokal ya, kalau Bapak lihat di sini secara sekilas. Nah, ini pasti lagi nyanyi ya. Ini kalau nggak salah almarhum Mbah Surip ya. Seniman musik reggae ya. Kalian harus tahu juga ya. Walaupun kita di pesantren, kita harus mengenal juga ya, karena tidak akan lepas dari musik teman-teman. Walaupun nanti musiknya jangan musik yang jauh dari agama, tapi harus musik yang ada positifnya ya. Nah, seperti itu. Nah, seni di sini terbagi-bagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu, banyak sekali seni. Nah, yang merupakan turunan ya dari 5. Jadi seni itu ada 5 secara umum dibagi-bagi. Coba dibacakan oleh siapa nih? Abdul. Bang seni. Pertama ada seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari, sama seni sastra. Nah, ini kelima bagian ini tidak akan lepas ya. Jadi di jurusan broadcasting kita akan memasukkan 5 unsur ini. Pasti ada ya, pasti ada seni musik, pasti ada seni teater. Nah, seni teater ini maksudnya apa? Turunannya film ya. Jadi sebelum film itu teater dulu sebetulnya. Kalau teman-teman lihat biografi orang-orang film, aktor film, kalau ditanya itu pasti pernah masuk ke teater. Karena basicnya itu di teater ya, drama ya. Bedanya apa? Kalau teater ini nggak pakai mic, nggak pakai Kamera. gitu ya, kamera. Jadi seadanya aja. Bapak pernah menyaksikan 2 kali teater. Itu bisa 6 bulan itu menghafalkan dialog. Makanya orang-orang teater itu pasti ketika syuting film ini nggak apa ya istilahnya, ya gampang lah pokoknya. Awam. Kalau orang film disuruh main teater belum tentu bisa, tapi kalau orang teater disuruh bikin film atau memperagakan acting itu pasti itu udah gampang, udah cetek ya. Nah seperti itu. Nah Bapak kebetulan punya ya teman orang-orang teater, jadi seperti itu, ngafalkan dialog itu sampai 6 bulan lamanya ya, saking panjangnya ceritanya. Nah kalau di Bandung ada yang namanya Institut Kesenian ya, atau ISBI kalau nggak salah ya, kalau sekarang namanya ISBI, Institut Seni Bandung ya. Jadi di fakultasnya itu ya seni semuanya, ada seni musik, seni teater, ada seni film. Terus ada seni tari. Kalau teman-teman nonton film India ya, teman-teman nonton film India itu pasti ada satu ciri ya khusus film India. Mau film India horor, mau film India action, India drama, pasti ada unsur tarinya. Dari dulu, dari Bapak zaman kecil sampai sekarang itu nonton film India pasti ada tarinya ya. Nah, kalau zaman dulu itu terkenal film Kucing-Kucing Kota He ya, Bapak juga senang ya. Nah, ada musiknya juga ya, musik tung tung tung. Nah itu kayak pakai kenang itu. Nah sebetulnya dangdut itu terinspirasi ya, kata Haji Rhoma Irama, terinspirasi dari musik India sebetulnya, seperti itu kata Bang Haji Rhoma Irama ya. Nah kebetulan Bapak ayah Bapak ya ini seniman musik. Adik, kakak itu musik ya. Jadi Bapak juga ada turunan seniman juga ya, musik juga, suka juga musik ya. Nah, seperti itu. Terus sastra ya. Nah, di dalam sastra macam-macam ya, ada puisi, ada apa ya. Nah, pasti ada.
ketika menulis cerita nanti ya di pre-production teman-teman ini pasti harus punya ilmu sastranya. Ketika menulis sinopsis, ketika menulis dialog itu pasti dipakai ilmu sastra. Nah, nanti lebih jelasnya sama Bapak Jepri ya. Nah, beliau ahli bahasa Indonesia ya, udah master, nanti bisa lebih jelasnya di sana ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 5 unsur ini tidak akan lepas, pasti ada di dalam karya produksi ya. Mau itu film, mau itu drama ya, mau itu musik, itu pasti ada kelima unsur ini. Kalaupun nggak kelima, pasti ada salah satunya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada seni rupa. Nah, di sini menurut apa nih? Menurut ilmuwan ya, Bapak kutip dari Wikipedia. Nah, di sini Bapak pingin dengar di suara dari Mahathir. Coba Mahathir bacakan. Seni rupa. Halo Mahathir. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa atau visual yang dapat dilihat dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, seni rupa bisa dibedakan menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya, seni lukis, seni patung, seni grafika, dan sebagainya. Sementara seni rupa terapan adalah seni rupa yang mengutamakan fungsi terapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, desain produk, model, pakaian, gambar petunjuk untuk penjelasan teks, dan sebagainya. Oke, terima kasih Mahathir ya. Nah, ini mengingatkan Bapak kembali. Jadi seni rupa ini merupakan cabang seni ya yang tadi sudah Bapak sebutkan ya di slide sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya sebuah bentuk karya seni ya, seni rumi dan seni terapan ya. Nah, di sini contoh dari seni murni. Nah, ini contohnya yang paling sederhana adalah lukisan ya. Nah, lukisan ini kita bisa bikin ya di mana bisa di Photoshop. Jadi kalau dulu itu pakainya alatnya itu kanvas, pasti kanvas atau kertas ya. Tapi sekarang udah era digital ini udah serba digital. Jadi kita bisa melukis di Adobe Photoshop atau di Corel atau di MS Paint ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seni rupa murni. Tapi kembali lagi kalau teman-teman main ke pameran lukisan itu harga karya seni rupa murni itu lebih mahal ya. Lebih mahal dibanding digital. Karena lebih apa ya? Manual. Sesuatu yang lebih manual itu lebih mahal. Contoh batik. Batik pabrik dengan batik apa ya yang dilukis itu lebih mahal. Batik tulis. Itu pasti lebih mahal, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, terus ada lagi seni terapan. Nah, ini yang akan kita banyak praktekkan adalah seni terapan ya. Nah, karena jurusannya beda kalau seni murni, seni rupa murni jurusannya itu harus benar-benar seni rupa ya. Kalau kuliahnya itu di UPI ada ya, jurusan seni rupa murni ada. Jadi bikin patung, bikin apa ya? Ya karya-karya manual gitu ya kayak zaman dulu. Nah, di sini ada lagi cabangnya adalah seni rupa terapan. Nah, ini yang akan kita banyak pelajari ya. Kita nanti akan bikin desain produk mungkin ya. Terus apa namanya? Mug ya, cetak apa namanya? Sablon ya. Jadi bikin desain nanti dicetak di t-shirt, di baju. Nah, seperti itu. Terus mendesain model pakaian, menggambar di Photoshop atau di Adobe Illustrator ya, itu bisa dibikin tuh desainnya. Tapi pakai pen tool gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh seni rupa ya. Banyak nanti contoh-contohnya. Nah, di sini ada seni tari ya. Coba Bapak ingin dengar suara nih dari siapa nih? Danis. Silakan Danis, ingin dibacakan nih. Halo Danis. Silakan open mic Danis. Ada Danis. Aulia, Aul, Alip. Mahathir, itu hadir. Danis.
Seni tari Terakhir, adalah Ustaz. contoh seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama untuk mengucapkan keindahan, ekspresi hingga makna tertentu. Contohnya adalah tari tradisional seperti tari ronggeng, tari lilin, tari saman, tari serimpin, dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang akan kita banyak produksi nih. Jadi kan kita punya tujuan teman-teman. Jadi dalam karya seni ini harus ada bumbu-bumbu dakwahnya ya. Intinya sih positif ya. Kalau lihat di luar mah seninya itu memperlihatkan aurat gitu ya. Nah, ada juga kalau di Aceh Darussalam ini seni tari. Ada yang tahu nggak ini seni tari apa? Saman. Nah, tari saman mungkin ya, tari saman yang berasal dari Aceh. Ini bagus ya, auratnya ditutup. Nah, teman-teman, nanti kita akan bikin ya, insya Allah. Jadi bikin video klip. Nah, mungkin akan Bapak contohkan seperti ini ya. Coba. Cari dulu. Nah, ini ada sedikit tarian. Coba perhatikan dari awal ya. Coba perhatikan dari awal. Bapak, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di sini. Nanti setelah materi ini ada tugas ya, tugas kecil-kecilan teman-teman. Dan harus wajib dikerjakan oleh teman-teman di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Suaranya kurang jelas tadi, Pak. Halo, cek Sun, cek kedengaran? Ya, Pak. Baru jelas, Pak. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita akan back to Zoom jam 10 ya. Jadi silakan teman-teman boleh istirahat dulu. Oke, boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh istirahat. Ya, nanti kita kembali lagi jam 10 ya. Oh ya, ini sampai jam berapa ya? Kalau jam 9. Sampai jam 9. Jam 9. Iya, Pak, jam 9. Berarti Habis itu ntar dilanjut sama dasar-dasar. Ya, habis itu ntar dilanjut sama dasar-dasar kreatif. Oh, jam 10 berarti. Oke, nanti jam 10 kita back to Zoom dengan materi selanjutnya ya. Ini udah habis berarti ya, masih ada sebetulnya tapi nggak apa-apa lah. Oke. Oke, mungkin sedikit lagi ya. Ini tanggung nih, teman-teman. Ini harap diperhatikan kalau nggak menyaksikan foto ini, nanti bingung ngerjain tugasnya ya. Ini habiskan saja ya 2 menit lagi nih. Udah beres. Nah, oke. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Ini ayam kan Becky nggak jualan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Next. Nah, ini seni tari tadi sudah kita perlihatkan ya. Belum, Pak, belum. Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan. Oke, tadi udah diperlihatkan dalam bentuk video ya seni. Kelihatan, Pak, kelihatan. Tadi udah diperlihatkan contohnya seni musik, seni tari, seni sastranya juga tadi dalam bentuk video. Nah, nanti kan ngantarin mie ayam. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi salah satu bentuk ekspresi kesenian itu bisa dituangkan di dalam karya seni musik ya. Di sini merupakan seni musik itu merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara untuk mengungkapkan ekspresi atau sebuah makna. Nah, contohnya tadi ya ada lagu nasyid ya, ada lagu tradisional, ada lagu pop dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada seni teater ya. Nah, ini salah satu induk dari seni juga ya. Nah, seni film ini basicnya itu dari teater. Teman-teman lihat aktor-aktor terdahulu, aktor-aktor film Indonesia ini rata-rata orang-orang teater ya.
Di sini bisa diartikan seni teater adalah cabang seni berupa pertunjukan drama ya. Di dalam drama itu ada dialog ya, ada monolog ya, yang dipentaskan di atas panggung. Jadi kalau teman-teman nonton film, menonton teater itu pasti ada panggungnya ya. Ada panggungnya, ada ada namanya apa ya? Artistiknya ya, ada tim artistik, ada tim make up juga ya. Nah, di dalam teater ini menampilkan gerak tari dan nyanyian yang disesuaikan dengan dialog. Ya, contohnya film India ya. Kalau dalam bentuk filmnya itu film India itu banyak sekali tari-tarian, gerak-geraknya dan nyanyian-nyanyiannya. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia ini film Rhoma Irama ya. Yang Bapak ingat sampai sekarang itu film Rhoma Irama dengan aktor Ani ya. Nah, itu penuh dengan musikalitas dan teaternya ya. Nah, itu bisa teman-teman tonton, itu bagus ya, ada bumbu-bumbu daruhanya lah. Nah, seperti itu. Terus ini karya seni sastra. Nah, di sini cabang seni yang menuangkan gagasan atau ekspresi atau makna melalui tulisan. Contohnya puisi, pantun, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali mempelajari seni sastra ini. Nah, mungkin tidak akan mendalami ya. Kalian harus kuliah kalau untuk belajar sastra. Tapi setidaknya kita bisa belajar ya yang dasar-dasar dulu ya, cara membuat puisi misalkan ya, cara membuat pantun, novel, nah terus cerpen juga ya. Ini pernah Bapak alami di masa-masa SD ya, SD, SMP, SMA Bapak mengalami seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini di sini kesimpulannya. Bentuk kesenian selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan temanya. Namun secara umum bentuk seni dapat dinikmati melalui panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran maupun kombinasi keduanya. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala normal ya, kita masih bisa mendengarkan, masih bisa melihat. Nah, ini sebuah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri ya, teman-teman. Nah, di sini ada tugas teman-teman, tugas individual sifatnya wajib ya. Nah, di sini tugasnya adalah jelaskan kembali dalam bentuk vlog ya, dalam bentuk video tentang 5 cabang seni dalam bentuk video monolog atau vlog. Oke? Sekali lagi Bapak jelaskan, tugasnya adalah dalam bentuk video tentang penjelasan 5 cabang seni yang tadi sudah Bapak kemukakan di slide. Durasi video itu 5 menit. Oke, minimal 5 menit. Lalu wajah kalian harus muncul di video tersebut ya, harus in frame di video tersebut. Anak-anak PSPT harus muncul, wajahnya harus berani ya, ngomong menjelaskan tentang 5 cabang seni di depan kamera ya. Kameranya bebas mau handphone atau mirrorless atau DSLR atau pakai webcam, nggak apa-apa, yang penting nongol wajah kalian ya. Terus upload ke channel YouTube. Oke, ini wajib sifatnya ya, teman-teman harus punya channel YouTube. Syaratnya adalah harus punya Gmail terlebih dahulu. Jadi bikin Gmail, login ke YouTube ya. Jadi bikin Gmail langsung login ke YouTube, buka youtube.com dan login pakai Gmail yang sudah dibuat barusan. Oke. Terus visibilitas harus publik, tidak boleh di private. Oke. Nah, nanti ini settingannya seperti ini. Banyak tutorialnya, teman-teman tinggal intip di channel-channel YouTube. Oke. Dan share link YouTube-nya ke nomor Bapak ya, ke WA Bapak 082316514464 dengan format nama kelas. Ini gampang sekali teman-teman, tinggal tonton video ini, video dari Bapak ini, video apa? Zoom ini, tonton kembali, lalu coba ungkapkan dengan kata-kata sendiri ya. Nah, rekam pakai kamera, boleh kamera HP, kamera DSLR ataupun mirrorless ataupun kamera webcam yang ada di laptop, bebas ya. Yang penting teman-teman nongol wajahnya. Oke? Thank you very much. Kita akan kembali di jam 10 kurang lebih. Silakan ada apa? Pertanyaan tentang tugas atau materi? Limit pengumpulan tugasnya kapan, Sir? Ya, hari ini maksimum jam 10 malam ya.
Gampang, tinggal rekam aja ngomong kalian. Seni rupa adalah bla bla bla. Nah, dengerin dulu yang sudah Bapak jelasin ya di video ini. Nanti Bapak akan upload di YouTube. Oke? Paham ya? Paham? Kalau nggak paham, tonton video ini sampai selesai. Insya Allah paham ya. Untuk apa? Untuk mengingat kembali ya. Karena ya ini akan menjadi rutinitas kita teman-teman di jurusan PSPT ya, kerjanya seperti ini, memproduksi video ya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, nggak ada pertanyaan, kalau mau bertanya boleh nanti di Japri Bapak atau di grup. Nah, nanti Bapak akan jawab ya. Karena ini waktu istirahat, silakan istirahat. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya teman-teman. Semoga tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.